Hai Emers. Tidur. Tidur. Tidur paling penting. Oh, cowok-cowok juga sering me time ternyata. Laki-laki tidak bercerita. Tiba-tiba di mana? Yang penting orang sekitar tuh ya udah gitu, tahu-taunya aku tuh happy Oke aja. aja. Senggol dikit langsung bacot. Senggol bacak Senggol banget bacok. nih. Itu bisa membeledak di sewaktu-waktu. Kita tuh bisa jadi bom waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Emers, kembali lagi di I'm Journey, sebuah perjalanan tentang all about emotion and mind. Tempat kita belajar memahami perasaan, pikiran, dan arti dari setiap langkah kehidupan. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas hal yang sering banget kita semua rasain, tapi sebenarnya tuh kita ragu atau kurang berani mungkin untuk ngungkapinnya. Ini tuh kita bakal ngebahas tentang capek yang gak kelihatan. Kayak gimana sih capek yang gak kelihatan tuh? Ini bukan tentang capek pegal-pegal badan atau capek kurang tidur. Ini bukan tentang fisik, tapi ini tentang capek yang berasal dari isi kepala dan hati kita. Nah, kebetulan di episode kali ini aku nggak sendirian nih, Emers. Kali ini aku bersama bintang tamu yang luar biasa spesialnya. Boleh kakak diperkenalkan dirinya? Saya dulu. Ya, silakan. Oke, jadi halo semuanya, aku Salsabila Afriela Ahli Zahra Putri Maulin dan aku berasal dari Kuningan dan aku berasal dari jurusan bimbingan konseling Islam. Ya, mungkin silakan. Ya, perkenalkan saya Dimres Rahmanuddin. Saya asal dari Majalengka. Saya mahasiswa KPI semester 5. Oh, baik. Ini sama-sama semester 5 nih ya kita Iya, ya. betul. Teman sebaya ini. Teman sebaya. Gimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Alhamdulillah baik. Baik. Perjalanan menuju ke sini apakah ada kendala atau gimana gitu? Boleh diceritain dong sedikit. Boleh Masnya dulu. Ya, perjalanan ke sini tadi tuh ya bensin ya. Kenapa tuh bensinnya tuh? Habis di Iya, jalan. habis gitu. Tadi tuh terus macet di Bima karena ada anak SMA atau SMK itu lagi jogging gitu, lagi olahraga. Jadi saya datang ke gedung ini agak telat. Gitu ya. Iya. Kalau dari Kak Salsanya sendiri? Kalau Ada. aku alhamdulillah gak ada kendala sih, kebetulan karena aku juga ngekos dan kosan aku kepleset nyampe. Meleset Juga- nyampe. Iya, jadi lancar-lancar aja. Lancar aja ya, karena kebetulan deket. Iya. Ini tuh kita kedatangan tamu kali ini tuh luar biasa hebatnya nih, Emers. Dari Kak Salsa sendiri boleh diceritain dong pernah ada prestasi-prestasi apa sih yang diraih di tahun-tahun terakhir ini? Oke, kalau aku sendiri kebetulan gak banyak. Aku pernah menjabat menjadi duta BKI Wow. periode 2024-2025 dan kebetulan aku juga memiliki channel podcast di Spotify. Boleh di-spill Yang Kak? nama channel podcastnya Talksa. Talksa, boleh di follow ya Emers semua, didengerin tuh podcastnya juga. Tentang apa kalau boleh tahu Kak? Nah, karena aku anak BKI dan karena waktu itu aku gabut kan pengen nyalurin materi, tapi Gabut. kemana gitu kan ya. Jadi aku mencoba bikin podcast dan akhirnya jadi juga. Jadi podcastnya tuh mengenai permasalahan-permasalahan mental yang relate sama anak muda Gen Z zaman sekarang, terkhususnya mahasiswa. Jadi di situ saya memuat eh, apa sih kesehatan mental itu, terus bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara menjaganya, dan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah mental yang terjadi seperti itu. Komplit banget ya buat Iya, Emers nih yang barangkali kayak wah aku butuh banget nih pengetahuan tentang kesehatan mental. Boleh di follow aja Spotify Kak Salsanya nih. langsung cekidot. Iya. Didengerin. Kalau Kak Ebim sendiri gimana? Ada prestasi apa di tahun-tahun terakhir ini? Ya, untuk saya sendiri ya tidak banyak ya, sedikit banget loh. Oh, nggak Ya, apa-apa. saya itu fotografer. Oh, Ya, pertama itu ya hobi ya, iya. hobi terus juga operator sound system. Oh, keren keren Iya. keren.
Ya banyak lah, cuma segitu doang. Iya, segitu juga keren banget ya kak ya. Itu juga ada gitu. Iya betul, nggak ini banget. Berprofesi. Berarti kakak-kakak di sini tuh emang menyalurkan gabutnya, hobinya juga ke yang bermanfaat ya. Tentunya nggak yang cuman diam aja. Nah, di pembahasan kali ini nih, kita kan mau ngobrolin tentang capek yang gak kelihatan. Nah, dari kaliannya sendiri tuh pernah nggak sih kalian tuh ngerasain capek, tapi tuh gak bisa diutarain gitu ke orang lain? Tapi itu kita tuh bener-bener ngerasa capek, tapi bingung mau ngutarain ke orang tuh, ini tuh aku capek apa ya sebenarnya gitu. Dari Kak Salsa dulu. Oke, jadi sebelumnya mungkin aku ngerasa capek kayak gitu tuh kebanyakan di SMA ya, karena aku juga belum begitu mengenal mengenai kesehatan mental dan lain sebagainya. Jadi perasaan capeknya tuh kayak aku tuh ada di keramaian tapi ngerasa sepi gitu. Iya. Terus kadang ngerasa hampa, terus kadang ngerasa kayak aduh aku tuh capek banget nih tapi gak habis ngapa-ngapain gitu. Dan ternyata akhirnya terjawab gitu pas kuliah tuh, oh ternyata ini Ini gitu. tuh ini gitu ya. Iya. Soalnya kebetulan dipelajari juga ya Iya, pastinya di dipelajari BKI. juga. Dipelajari. Kalau Kak Ebib pernah Ya, ngerasain nggak? untuk saya sendiri ya kayak ngeluh gitu ya. Ya untuk ngungkapin ke orang-orang lain tuh kayak susah banget. Kenapa? Kayak kita tuh takut banget dibilang lebay gitu. Iya Lebay benar. banget sih orang kelihatan nggak capek gitu. Kayak Dari gitu doang kok fisiknya ngerasa iya capek ya. ngerasa Padahal capek. fisiknya kayak yang kuat-kuat aja Iya, ya. padahal sih sedang tidak baik-baik saja Oh gitu. iya Tapi iya. laki-laki tidak bercerita ya kan? Iya, Laki-laki tidak bercerita ya. Padahal itu bercerita juga salah satu hal yang penting ya. Betul, betul, Kita penting tuh banget. nggak mengenal gender sebenarnya. Kalau kita mau cerita ya kita harusnya cerita-cerita aja. ya biasanya laki-laki tuh gengsi. Ah, Betul. berarti emang kadang laki-laki tuh emang mentingin gengsinya ya. Iya, Malu gitu kalau hanya cerita tuh. Pentingin ego. Iya, ego. yang sama orang-orang tertentu gitu berani cerita. Berarti emang sama orang yang percaya, yang benar-benar dipercaya aja kali ya Iya. buat cerita tuh. Soalnya kan kalau cewek-cewek nih ya, kita Iya. tuh kadang juga spontan banget nih, kadang kita malah oversharing sama orang. Betul. Bukannya aduh gengsi mau cerita, malah kita tuh kadang oversharing kalau perempuan. Kalau Karena kita hobi laki-laki. gaping. Hobi Iya lagi gaping. benar banget. Terus kalau boleh tahu nih, di bagian hidup mana sih di kalian berdua tuh pernah ngerasain yang kayak, aduh capek banget nih, ini tuh kekuras banget mentalku, atau enggak ini tuh lagi bener-bener lagi nggak baik-baik aja. Itu tuh pas di fase kehidupan kalian di pas bagian mana gitu, kalau boleh tahu. Boleh dari kakaknya. Ya, kalau saya sendiri ya paling berat itu ketika eh, ada sesuatu yang berbarengan tuh, sesuatu kepentingan yang berbarengan. Kayak Misalnya kayak gimana tuh Kak? contohnya kuliah. Kuliah. Kuliah lagi banyak tugas, terus kita disuruh ini itu sama lembaga lain gitu. Terus yang ini harus gini, dari kuliah juga harus gini. Kita kan lelah gitu enggak? Iya pastinya ya. Belum tekanan dari orang tua, Hmm, dari teman-teman gitu, dari sahabat. iya benar. Iya. Jadi kadang kita juga takut nggak memenuhi ekspektasi mereka ya. Iya. Kitanya takut yang kayak aduh, kita takutnya disangka kayak ih baru segini aja udah ngerasa capek dan lain Iya. sebagainya. Apalagi kan harapan orang tua kan nggak mau anaknya yang sudah berjuang tapi hasilnya jelek. Iya, pasti juga pengen yang semua anaknya sukses ya. Iya. Iya, kalau dari Kasal Kalau dari aku mungkin belakangan ini apa ya? Kalau di pas kuliah tuh mungkin gara-gara tugas aja ya. Tugas terus dari observasi-observasi kan banyak juga iya, turun iya. lapangan, terus nyusun laporannya, terus kerja kelompok. Kan kerja kelompok juga harus apa ya? Harus mengeluarkan energi Energi gitu juga ya. iya betul banget. Mengeluarkan energi, mengeluarkan pikiran, terus ya Dana. mengeluarkan dana, betul Betul banget. banget. Ya. Dana itu Iya. ya benar. Nah, jadi apa sih? Itu kan semuanya capek ya. Iya. Jadi badan capek, mental capek, terus pikiran juga capek. Jadi kayak apa sih? Ngerasa aduh habis energi nih gitu. Energinya benar nol sih. banget nih. Gitu sih. Kalau kalau kemarin-kemarin paling karena kebetulan aku ngajar juga di PAUD. Nah, Oh,
tahu sendiri kan anak PAUD gimana. Iya, anak-anak kecil tuh emang Iya, ini jadi banget ya, aktif banget. sabar, iya Mm-mm. harus sabar, harus pakai hati. Kalau gak pakai hati tuh mereka gak mau gitu. Iya bener pastinya. Pasti ngenotis gitu. Oh, ini tuh hatinya lagi gak benar gitu. Anak kecil tuh. Jadi harus bener-bener energinya tuh dikeluarin semuanya gitu. Hatinya juga harus dilembut selembut-lembutnya. Harus Aduh. ya pokoknya harus gitu deh. Dan itu tuh nguras banget tenaga. Iya. Gila, kita harus tepuk tangan banget buat guru-guru Wah, di luar sana. iya kasih applause banget ya. Karena ternyata capek banget jadi guru Susah tuh. itu ya. Betul. Sabar Susah itu. banget ya. Harus sabar banget, harus sabar. Apalagi nanganin anak kecil yang emang lagi misal usia-usia aktif tuh ya. Iya, Kitanya capek warawiri yang kayak aduh ini anak aktif banget iya, gitu iya. ya. Itu relate banget sih. Soalnya aku juga kebetulan kemarin PPL tuh sama harus ngajar anak-anak kecil. Kebetulan juga anak-anak kecil yang kayak aduh pusing banget ya ternyata guru-guru PAUD, guru-guru PGM itu yang kayak wah luar biasa banget Luar mereka biasa tuh. banget mereka. Gila. Kesabarannya emang tebal banget. Aduh. Mungkin kurang cocok kali ya buat orang-orang yang kesabarannya setipis itu Iya, kayak iya. pengennya bentar-bentar aduh marah-marah gitu ya. Makanya kayak cepat kekuras gitu energi gitu. Iya benar. Abis itu paling bengong gitu. Kayak aduh, habis banget gitu energi. Walaupun kayak mungkin lebay apaan sih gitu, tapi beneran Tapi itu benar-benar ada gitu. menguras ya. Capeknya tuh ada banget. Kadang kalau yang kayak gitu mungkin kita ngelihatnya orang itu kuat-kuat aja tapi padahal dari mental kan itu nggak kelihatan ya. Itu real bener-bener capek yang nggak kelihatan tuh mungkin dari situ kali ya. Terus juga kan ada setiap kepribadiannya pasti ada jiwa ekstrovert dan introvertnya ya. Mungkin kalau orang yang introvert banget terus harus dipaksa menjadi seseorang yang ekstrovert itu kan pasti menguras tenaga banget. Susah. Nah, buat kalian sendiri nih, kalau misal lagi ngerasain di titik itu tuh, kalian tuh mengatasinya tuh dengan cara apa sih? Kayak ngembaliin, merecharge energi kalian setelah terkuras habis gitu. Kalian biasanya ngelakuin apa dari kasar sendiri? Oke, kalau aku paling yang pertama tidur. Tidur. Tidur paling penting karena apa ya? Itu tuh suatu kegiatan yang paling instan gitu buat Iya, nge-recharge energi. Terus kalau kalau udah tidur ternyata masih belum juga gitu, bisa makan es krim kalau aku biasanya. Makan es krim. Makan es krim apa aja pokoknya es krim gitu, asal es krim. Kalau yang lainnya mungkin ngobrol sama orang-orang terdekat yang kita sayangi gitu, kayak ayah, ibu gitu, berinteraksi sama mereka, terus berinteraksi sama adik, yang pokoknya ngelakuin hal-hal yang bikin hati tuh ngerasa enak gitu, yang bikin hati tuh nyaman gitu. Kalau Biar abis moodnya tuh kembali lagi itu, gitu ya. karena abis itu tuh langsung oke lagi gitu, langsung siap menghadapi hari esok. Kayak udah kecas gitu ya kita tuh ya. Ibarat HP tuh Siap. kita udah ke charger banget gitu, udah Iya, full. betul. Kalau dari Kak Ebim nih gimana Ya, ngatasinya? kalau dari saya pertama yang ngatasinya pertama tadi kata Kak Salsa apa? Tidur. Itu kayaknya relate banget ya buat Iya, mahasiswa iya, kayak kita ya. Kayak Bukan udah juga. nggak aneh lagi gitu, nggak asing. Pertama kan bisa ngilangin capek fisik juga, Iya betul. mental ya sedikit rada kurang walaupun masih gitu. Iya benar sih tapi. Kedua saya kalau masih ngerasa kurang puas, healing. Healing. Oke. Iya, Oh healing, healing. tuh. Kemana tuh biasanya Kak Ebim? Kalau saya biasanya di Majalengka tuh ke Panyawian. Iya, Itu tempat apa kalau spot boleh tahu? healing banget. Panyawian itu tempat terasering. Jadi kan kita tuh bisa lihat pemandangan indah, petani-petani yang lagi panen ataupun lagi nandur. Nandur tuh apa tuh? Bercocok. Oh iya iya iya. Jadi kita tuh oh iya kita tuh gini gini gini. Kalau masih tetap belum pulih kesehatan mentalnya, yaitu jalan terakhir kita cerita sama orang terdekat, sama keluarga, teman, saudara, sahabat, mungkin doi gitu. Wah ini jangan pada udah punya doi ya soalnya ya. Someone to talk Bagi yang banget. punya gitu. Yang punya Bagi yang dalam punya. kurung. Bagi yang punya. Gitu ya. Berarti selain tidur, ngobrol, mungkin kalau Kak Ebim lebih suka healing juga Iya, kali ya. healing. Walaupun ya gabut gitu sendirian mau kemana nih. Tapi sering me time berarti.
Iya, Oh, cowok-cowok juga sering me time ternyata. Cowok lebih sering gak sih daripada cewek? iya cuma lebih sering. Oh, justru aku dari dulu mikirnya kayak kalau cowok tuh justru lebih sering dan lebih seneng nongkrong sama teman-temannya. Tapi ternyata mereka juga, kalian juga sering me time ya? Iya, tapi kan nggak semua. Gak Iya, semua. Iya. karena laki-laki tidak bercerita. Baik lagi, laki-laki Balik tidak lagi. bercerita. Tiba-tiba di mana? Di Jerman. Tiba-tiba di. Di Paris, Inggris, di Jerman. Iya benar banget ya. Duh. Tiba-tiba umroh gitu. Amin, Masya Allah, amin. seru dong. Itu healingnya benar-benar itu ya, langsung curhatnya ke Healing. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustadz. Iya, kalau kalian berdua nih termasuk orang yang pura-pura baik-baik aja nggak sih saat misal kalian tuh sebenarnya tuh lagi kacau nih sebenarnya tuh, tapi kalian tuh tipe yang pura-pura baik-baik aja atau emang mengutarakan gitu? Kan ada tuh orang yang emang kalau dia lagi bad mood itu memperlihatkan banget ke orang-orang Iya, sekitar. ngebetain semua orang. Iya, jadi bawa aura yang gimana gitu ke Iya, orang iya. lain. Kalau kalian ini tipe yang gimana sih kalau boleh tahu? Boleh. Kalau saya ketipe orang yang pura-pura baik-baik saja. Iya. Ya, Berarti nutupinnya dengan cara apa tuh? tutupinnya saya ya super happy gitu ya. Kayak kita tuh harus pura-pura kuat padahal nggak kuat. Ya, senyumin aja lah. Senyumin aja loh ya. Biar masalah kita tuh nggak banyak yang tahu gitu, cukup kita dan Tuhan yang tahu. Masya Allah ini Masya Kak Ebim ini Allah. Sangat Islam ya. santri ya kebetulan ya Kak Ebim tuh ya. Jadi Jadi emang mungkin lebih ke kayak gitu ya. cukup curhat di pertengahan malam. Malam Anak tahajud banget nih. berbisik ke tanah ya. Berarti lebih ke pura-pura baik-baik aja ya. Iya. Ke depan orang yang penting orang taunya kita lagi happy aja gitu ya, gak nunjukin rasa sedih. Kalau dari Kak Salsa gimana? Kalau aku juga sama sih, karena kebetulan dijutekin orang lain itu gak enak ya Nah iya teman-teman. betul banget. Terus kayak tiba-tiba kita gak salah apa-apa kan, terus tiba-tiba orang jutek ke kita kan, kita bertanya-tanya. Iya. Nah karena aku gak mau orang sekitar aku kayak gitu, jadi aku tuh berusaha semaksimal mungkin bawa happy gitu ke orang lain tuh, kayak ketawa-ketawa gitu, kayak ngejokes yang gak jelas gitu. Yang penting orang sekitar tuh ya udah gitu, tahu-taunya aku tuh happy Happy aja. aja. Iya. Kalau ya kebetulan aku juga anaknya jarang bukan jarang sedih sih, tapi kayak gak suka sedih. Jadi kayak gak pernah nganggap kesedihan itu sebagai sesuatu yang Berat gitu, beban sesuatu gitu. yang berat gitu, kayak ya udah itu tuh cuma emosi aja gitu. Jadi aku orangnya jarang berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi dibawa happy aja, dibawa Iya, dibawa enjoy happy aja gitu ya hidupnya jadi tuh. terbiasa gitu. Kalau ketemu orang juga ya udah biasa aja gitu, karena emang biasanya kayak gitu. Gak terlalu suka yang kalau lagi sedih-sedih banget Iya. gitu ya terus-terusan. Iya. Apalagi ngeliatin ke orang ya. Soalnya semua orang juga pengennya kayak gitu mungkin ya. Iya. Tapi kadang kan karakter orang berbeda-beda juga. Gak bisa kita paksain. Pasti ada aja yang emang ngeliatin lah emosionalnya atau juteknya, betenya. Tapi ya gitu deh ya. Nah, dari kalian nih, ada nggak sih tanda-tanda gitu kayak aduh mental aku lagi nggak baik-baik aja nih, aku lagi kacau nih, lagi down nih. Itu tuh sebelum kalian merasakan di posisi itu tuh kalian tuh sebenarnya ada tanda-tanda dulu nggak sih sebelum ke sana? Kalau aku sendiri ada sih, jadi mudah ke trigger ya, mudah marah gitu. Kayak hal kecil aja bisa bikin aku menggebu-gebu gitu. Kayak tiba-tiba kesenggol dikit langsung bacok gitu. Senggol bacak Senggol banget bacok nih. Senggol bacok banget, jadi kayak apa sih ya, pokoknya hal kecil bikin aku marah gitu. Nah dari situ pasti bertanya-tanya nih, antara emang aku lagi gak baik-baik aja atau ada faktor lain gitu dari sekitar aku yang bikin aku kayak gitu. Nah biasanya sebelum tidur aku selalu evaluasi gitu, hari ini kesalahan aku apa aja sih gitu, kesalahan aku ke diri sendiri atau ke orang sekitar, terus kayak apa aja sih yang bikin aku memiliki perasaan yang kayak gini gitu. Nah jadi apa ya, hal-hal yang kayak gitu tuh bikin kita lebih sadar gitu, oh
jadi penyebabnya dari sini nih, oh mungkin karena kesalahan aku yang kayak gini nih, jadi apa ya, kita tuh lebih aware gitu ke diri kita sendiri. Berarti kalau salah satu kalau udah muncul sedikitnya tanda-tanda tuh kayak wah ini harus mempersiapkan nih. Iya, harus dianalisis nih gitu. Sebelum kacau duluan ini harus wanti-wanti nih, harus cari yang bikin happy-happy Iya mungkin iya, ya. harus beli es krim gitu. Banyak keluar ya. Iya iya, daripada ini kan, daripada Ngereom. iya Tantrum ya, daripada ke orang lain yang kena, Iya, mending iya. evaluasi diri sendiri dulu Iya. aja kali ya. Mending beli es krim. Anaknya suka es krim banget guys. Suka es krim banget. Boleh boleh es krim. Boleh katanya tuh minta es krim katanya buat es krim. ngembaliin moodnya. Kalau dari Kak Ebim sendiri nih gimana? Kalau dari saya sendiri ya, pertama lelah. Alah, Lelah terus overthinking ya, terus sananya sama emosi. ya masih. Iya, emosi kadang. Kalau waktunya saya piket, kayak piket jaga malam itu kan jam 3 tahajud istighosah. Nah, bagian di situ kan bagian paling males ya. Kenapa males? Kenapa Bagian tuh? bangunin anak-anak. Nah, Nah, kalau misalnya anak-anaknya tuh susah dibangunin tuh, iya pasti bener. emosi. Apalagi mental kita lagi gak bagus gitu, moodnya lagi jelek. Pengen aja mukul anak. pengen- Spontan Ya, banget ya tiba-tiba spontan. pengen mukul nih Kak Ebim. Kita tuh lagi lelah gitu. Mm-mm. Nambah kerjaan satu lagi nih, nambah lelah. Tapi berarti kalian setuju ya kalau misal kita lagi capek batin, capek mental gitu, kesehatan mental kita kayak lagi ngedown, itu juga secara nggak langsung berpengaruh ke fisik kita ya. Iya, Berpengaruh banget. Soalnya aku juga percaya banget kayak kalau kita capek fisik itu tuh belum tentu kita capek batin gitu. Pasti nggak sama. Tapi setuju sih kalau emang kalau kita capek batin secara nggak langsung juga fisik juga. ngaruhnya tuh ngaruh banget ke fisik. Benar-benar sengaruh itu. Nah, ini kali ini aku mau nanya Kak Salsa nih sebagai sudut pandang anak BKI, calon konselor nih. Amin. Iya, Kak Salsa boleh kasih tahu nggak sih ke kita-kita nih gimana sih, ada ciri-ciri apa sih orang tuh butuh bantuan profesional gitu buat misal datang ke konselor, datang ke psikolog, itu tuh ciri-cirinya tuh tanda-tanda tuh orang kalau butuh bantuan yang profesional tuh seperti apa sih? Hmm, Kalau misalkan untuk konselor sendiri, sebenarnya kalau kalian ngerasa punya masalah apapun itu, kayak mulai ngerasa, aduh, ini masalah tuh berat banget kok, gak bisa nemu jalan keluarnya gitu, kok kita tuh gak bisa selesai-selesai dari masalah ini. Nah, kalau misalkan kalian butuh bimbingan untuk menyelesaikan permasalahan itu, kalian bisa datang ke konselor. Nah, tapi kalau untuk bantuan profesional, bisa yang parah-parahnya deh ya, parah-parahnya ada indikasi ingin menyakiti diri sendiri gitu, kayak self harm. Terus kayak yang paling parah mungkin bisa ya bunuh diri, yang paling parah itu. Tapi ya eh, kita bisa mendeteksi diri kita sendiri kan, karena gejalanya beda-beda setiap orang. Oh iya benar. Jadi kalau misalkan terdeteksi, terindikasi ada gejala-gejala ringan atau gejala yang mengarah ke self harm gitu, bisa langsung menghubungi apa sih, psikolog terdekat, biar langsung ditangani sama psikolog yang ahli gitu, tenaga ahli. Karena yang tahu batasannya itu diri sendiri, berarti lingkungan kita juga harus lebih aware ya ke Betul, orang-orang yang emang wah ini kayaknya orang udah mulai kacau betul, nih, betul, betul. takutnya udah mengarah ke yang lebih berbahaya, mungkin emang harus segera gitu Iya, mungkin iya. ya ciri-cirinya. Kalau misalkan ada teman sekelas, misalkan teman sekelas yang kayak, aduh lagi murung nih gitu, atau lagi kayak kelihatan gak baik-baik aja selama 3 hari atau 4 hari ini gitu. Nah, kita bisa tanya dulu deh, tanya dulu kamu lagi kenapa gitu. Lagi pengen cerita enggak, lagi butuh teman cerita enggak. Kalau misalkan
dia kepancing, ya kitanya harus mancing juga sih biar dia kepancing untuk cerita gitu. Biar terbuka gitu Ya ya. biar terbuka. Nah setelah terbuka itu kan keluar tuh semuanya gini gini gini. Nah kita juga sebagai orang yang lagi baik-baik aja gitu ya, sebagai teman yang lagi baik-baik aja, kalau ada teman kita yang kayak gitu bisa langsung mengarahkan teman kita itu ke tenaga profesional jika dibutuhkan. Berarti nih kadang aku sendiri juga ya masih bertanya-tanya kayak ini tuh berarti ada tingkatannya kah apa gimana gitu, kalau kita tuh pas di titik apa sih harus ke konselor atau enggak, pas di titik apa sih kita harus benar-benar butuh ke psikolog gitu. Itu di pas kayak gimana sih? Sebetulnya di titik kita kayak merasa hopeless aja sih, kayak aduh udah gak punya harapan lagi nih gitu, bisa ke konselor langsung. Kalau misalkan udah nemu jalan buntu tuh, misalkan di permasalahan kayak aduh aku tuh udah gak bisa banget nih, gak bisa banget Nyari nyelesain jalan keluarnya permasalahan gitu ya. ini gitu. Atau kayak aduh aku tuh mentalnya kayak berasa terganggu banget, kayak misalkan tiba-tiba tengah malam misalkan depresi yang kayak gitu-gitu kan, itu yang bisa mengindikasikan diri kita sendiri kalau misalkan terjadi gangguan atau gejala-gejala yang seperti depresi gitu, gejala-gejala bipolar atau anxiety yang apa sih kita rasa itu tuh cukup parah, bisa langsung menghubungi tenaga profesional gitu. Berarti kayak ibaratnya tuh kalau kita tahu kita masih di batas, wah ini kayaknya masih bisa diobrolin nih gitu, kayak masih aman-aman aja, kita bisa konseling dulu ke konselor ya. Ya Cuman mungkin konselor. kalau udah mentok-mentok nggak ada solusi, benar-benar udah kacau yang benar-benar kacau, baru kita ke psikolog Ke gitu mungkin psikolog ya. boleh ya. Nah, nanti juga psikolog kan lebih ini ya, lebih paham kemana arahnya gitu. Nanti tenaga profesional juga bisa mengarahkan kemana-kemana nih. Kalau misalkan eh, mengarah ke medis, bisa diarahkan ke psikiater gitu untuk Oh, diberi obat-obatan untuk menangani, ya kayak apa sih, obat penenang gitu misalkan, untuk menangani permasalahan mental yang dialami sama pasiennya seperti itu. iya, capek banget ya. Tapi maksudnya kadang kita juga nggak sadar. Kadang ada beberapa orang yang emang nggak sadar aja gitu. Ini kita udah di titik apa ya? Ini di titik terendah kita atau bukan atau gimana gitu. Kalau dari Kak Ebim nih pernah ada cerita-cerita apa enggak sih gitu? Ada temennya yang mungkin sampai ke harus memerlukan bantuan ke psikolog atau apa gitu. Ya kalau cerita sih ya, ada teman, Ih, kenapa tuh? bukan teman sih, adik kelas ya. Oke, Gak apa-apa, sama siapa deh. aja. Jadi dia tuh kayak terlalu banyak pikiran, terus larinya ke obat-obatan, Oh, itu berbahaya banget ya sampai ke obat-obatan. obat-obatan. Sampai dia omongin juga susah kan ya, orang kayak gitu tuh susah. Iya benar. Kita bilang eh, punya masalah apa, sini cerita. Ya punya masalah sama keluarga juga iya, ke sama teman ada masalah, cuma bingung ngatasinnya mau gimana gitu. Iya. Apalagi kan amit-amitnya dia terjun ke judol, Oh iya. tambah gede kan masalahnya tuh, jadi tuh bingung gitu, kita harus gimana gitu, aku harus gimana ngadepinnya. Kadang ada beberapa orang berarti yang udah tahu dirinya kacau tapi dia menyalurkan itu ke hal yang malah bikin Negatif. dia Iya, itu ya, malah bikin dia tambah rumit gitu iya. karena saking nggak ininya. Awalnya kan dari tekanan batin gitu, Iya. tertekan batinnya, pengen tenang gitu, ngeplay aja dah, Gak Berarti boleh teman-teman. jangan ya Emer apa semua. pula. Berarti seberbahaya itu ternyata ya capek yang nggak kelihatan Iya tuh. ya betul. Kita harus benar-benar aware sama lingkungan, sama teman-teman terdekat kita. Jangan sampai kayak mereka udah parah kita baru peka gitu, kayak Iya. wah ini orang udah parah nih, kita harus gimana gitu. Nah, menurut kalian nih gimana sih biar orang-orang tuh bisa lebih peka gitu sama orang-orang yang kayak begitu? Boleh. Kayak gitu, boleh? Eh, ya pertama ya, kita tuh lihat dulu
orangnya tuh masalahnya tuh apa. Kalau misalnya toh dia udah nggak sanggup banget, kalau enggak dia ngeluh terus gitu ya, kita deketin lah dia, Dideketin ya, betul. deketin. Nah, kenapa, punya masalah apa. Tapi kadang kan kita susah ya, ada juga orang yang emang gak mau terbuka gitu, Iya. setertutup itu. Soalnya ini aku mau spill cerita sedikit ya, maksudnya aku juga pengalaman pribadi yang kayak kalau kita memendam yang terus-terusan benar-benar dipendam itu emang seberbahaya itu emang semua. Kita tuh bisa membeledak di sewaktu-waktu. Kita tuh bisa jadi bom waktu buat orang lain gitu. Itu sangat berbahaya sih. Makanya cerita itu penting banget teman-teman. Tuh. Ya. Kalau dari Kak Salsa nih gimana tuh Kak? Cara ini ya, cara biar kita aware Lebih peka, iya lebih lebih aware peka lagi sama lingkungan. pada sekitar. Nah, kalau misalkan saya dan teman-teman sejurusan mungkin kepekaannya lebih sensitif ya daripada teman-teman yang berbeda jurusan. Nah, mungkin dari teman-teman yang berbeda jurusan, kalau misalkan emang ingin mendalami masalah kesehatan mental ini, bisa kalian kunjungi kayak podcast-podcast tentang kesehatan mental atau kayak website-website gitu, baca-baca mengenai kesehatan mental. Nah, nanti juga dari sering mengkonsumsi konten-konten yang berbau mental, kita juga bakal dengan sendirinya aware gitu, dengan sendirinya aware pada sekitar. Nah, sebelum menerapkan awareness pada khalayak umum, pada lingkungan sekitar, kita juga harus menerapkannya pada diri sendiri. Ada yang namanya self awareness itu tuh. Kita harus mempelajari dulu berarti ya, biar lebih peka juga Iya. sama lingkungan sekitar. Oke. Iya. Ya, mungkin segitu aja ya obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Salsa udah mau meluangkan waktunya, Kak Ebim. Terima kasih banyak. Ini seru banget ya sampai nggak kerasa waktu udah berjalan dan ya udah habis waktu kita mungkin ya sekarang. Aku mau nyimpulin hasil obrolan kita hari ini nih teman-teman. Jadi capek yang nggak kelihatan itu emang nyata adanya. Emosional itu kadang kita nggak bisa semuanya kita kelola sendiri gitu. Kadang kita menganggap diri kita ini kuat, diri kita ini bisa menghandle semuanya, tapi itu sebenarnya nggak gitu teman-teman semua. Kita perlu banget teman cerita, teman curhat, bahkan ya yang tadi kita obrolin gitu, seberbahaya itu capek yang gak kelihatan tuh bisa membeledak sewaktu-waktu. Itu bisa jadi bom waktu yang sangat berbahaya. Jadi buat kalian yang ngerasa capek, jangan pernah ngerasa itu tuh hal yang buruk gitu. Kalau kalian lelah bukan berarti kalian itu lemah, tapi itu tuh bentuk kalian menunjukkan bahwa ini diri kita gitu, ini manusiawi, ini hal yang wajar dan normal gitu. Ya sebelum ditutup kita ini punya jargon ya teman-teman. Nanti Kak Ebim sama Kak Salsa boleh ikutin jargonnya ya. Oke. Kalau saya sebut I'm Journey nanti boleh all about emotion and mind. Oke, Gitu siap. ya. Oke. Siap? Siap. I am Journey, all about emotion and mind. Oke, baik, mungkin cukup sekian. Saya pamit undur diri, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.